Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Diberkatilah kita anak-anak Tuhan yang selalu rindu dan siap menikmati firman Tuhan dalam ibadah raya ini. Meskipun saat ini masih harus melalui online. Harapan kita bulan depan kita sudah bisa beribadah seperti biasanya. Tetap dukung program pemerintah supaya pandemi ini segera berakhir. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini dan setelah itu nanti kita akan berdoa bersama. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hingga hari ini Tuhan tetap setia menyertai dan menjaga serta memberkati kami, sehingga kami tetap dalam keadaan yang baik dan dapat beribadah meski tetap secara online. Pimpin kami Tuhan dan urapi kami semua. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan berkat bagi kami. Dan kami akan menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan dan memberi sukacita kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Hari ini saya beri tema Indonesia dipulihkan dalam rangka kita memperingati kemerdekaan kita di tahun ini. Kita akan baca dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 kita baca bersama demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Ayat ini adalah salah satu kalimat dalam surat dari Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel, di mana pada saat itu Israel dikalahkan oleh Babel, dan sebagian besar rakyatnya diangkut ke negeri Babel. Mereka tinggal di Babel sebagai orang-orang buangan. Sebagai orang buangan yang tinggal di negeri orang lain, tentunya kehidupan mereka mengalami banyak masalah dan tekanan. Kebebasan mereka terikat, aktivitas mereka juga dibatasi. Sebuah kondisi yang sangat mengenaskan tentunya. Mereka hidup dalam penderitaan. Secara manusia dan secara umum, tentunya mereka tidak bisa menerima perlakuan itu. Situasi dan kondisi seperti itu membuat orang mudah untuk melakukan tindakan pemberontakan. Karena dengan menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan, mereka akan mendapatkan kebebasan kembali, atau mereka bisa kembali pulang ke negerinya. Itu adalah jalan pikiran manusia, tapi tidak dengan jalan Tuhan. Tuhan tidak ingin mereka memberontak atau menentang pemerintahan Babel. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman kepada mereka, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada dua bagian yang Tuhan perintahkan kepada mereka di dalam ayat ini. Bagian pertama, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Atau dengan kata lain, mereka tidak boleh atau dilarang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kekacauan di kota itu atau lebih besarnya di negeri itu. Justru mereka harus berupaya atau melakukan sesuatu supaya kota atau negeri di mana mereka tinggal itu menjadi sejahtera. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada umat-Nya. Saudaraku, saat ini kota di mana kita tinggal dan negara kita Indonesia di mana kita tinggal ini sedang mengalami masa pandemi, masa yang sulit, yang membuat kita sebagai warga negara juga mengalami masa sulit. Tidak bisa hidup bebas, aktivitas dibatasi, harus mengikuti peraturan-peraturan yang cukup ketat. Dan kita sudah melihat banyak orang-orang yang berontak dengan cara mereka masing-masing. Ada yang dengan cara tidak mentaati peraturan, memprotes keputusan pemerintah, memprovokasi orang lain untuk memberontak, menyebarkan berita-berita hoaks, dan lain-lain. Tuhan tidak menghendaki kita melakukan itu semua. Karena itu semua akan membuat kota atau negeri di mana kita tinggal ini terjadi kekacauan, dan masa pandemi atau masa sulit ini jadi berkepanjangan, tidak segera berakhir. Tuhan menghendaki kita harus berupaya atau berusaha melakukan sesuatu yang membuat
kota atau negeri kita ini sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal sederhana yang dapat kita lakukan supaya negeri kita ini tetap damai dan sejahtera, yaitu taati peraturan. Dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat perintah akan menerima balasan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang taat kepada perintah. Peraturan yang dibuat bertujuan supaya kehidupan kita menjadi tertib dan bertujuan supaya masa sulit ini segera berakhir. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, mengurangi aktivitas, dan menghindari kerumunan. Kita wajib mendukung program pemerintah dalam usaha keluar dari pandemi ini. Kemudian, tidak menyebarkan berita hoax dan tidak memprovokasi orang untuk memberontak. Dalam Matius 5 ayat 9, dituliskan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan menghendaki supaya kita membawa atau menyampaikan berita-berita yang membawa damai, berita yang menguatkan, berita yang memotivasi, yang memberi harapan baru, bukan berita yang melemahkan atau berita kebencian terhadap orang lain, bukan berita yang memprovokasi orang lain supaya berontak, dan tidak mempengaruhi orang lain untuk tidak percaya kepada pemerintah. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya menimbulkan masyarakat atau orang yang kita ajak bicara menjadi tidak percaya kepada pemerintah, menjadi pesimis, sehingga seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tetapi yang harus kita sampaikan adalah hal-hal yang bisa menguatkan iman, yang memotivasi orang untuk kembali bangkit, yang percaya bahwa negeri ini nanti akan dipulihkan, percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa, percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk melakukan banyak perkara keluar dari masa sulit atau masa pandemi saat ini. Dua hal itu apabila kita seluruh umat Tuhan di negeri ini melakukannya, maka itu akan sangat mendukung kesejahteraan kota dan negeri di mana kita tinggal. Bagian yang kedua adalah, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Tuhan menghendaki mereka berdoa untuk kota di mana mereka dibuang. Sekalipun mereka ditekan dan diancam, tetapi mereka harus tetap berdoa untuk kota itu. Sebuah perintah yang tentunya tidak mudah. Karena pada umumnya, manusia kalau ditekan atau diancam, mereka akan membalas atau mengutuk. Tetapi justru Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mendoakan kota itu, supaya kota itu aman, supaya kota itu damai, supaya kota itu menjadi sejahtera, supaya kota itu tidak terjadi kekacauan atau pemberontakan. Saudaraku yang terkasih, yang harus kita lakukan untuk kota dan negara kita juga adalah berdoa. Bukan berontak, bukan memprotes atau mengutuk. Kita harus berdoa untuk kota dan bangsa negara kita Indonesia, supaya segera dipulihkan. Kita berdoa untuk pemerintah, mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah. Berdoa untuk TNI Polri yang mengawal negara kita. Berdoa untuk semua tenaga medis. Berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mengutuk mereka, bukan memprotes mereka, bukan memberontak mereka. Tetapi kita harus berdoa supaya mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, di dalam mereka mengentaskan masa sulit ini. Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat dan penuh belas kasihan, bukan hati yang suka memberontak dan tegar tengkuk. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengusahakan damai sejahtera.
dan berdoa untuk kota dan negeri kita Indonesia. Karena kesejahteraan kota dan negeri ini adalah kesejahteraan kita juga. Atau dengan kata lain, jika Indonesia sejahtera, maka kita juga sejahtera. Sebaliknya, jika Indonesia terjadi kekacauan atau kota kita terjadi banyak kekacauan, maka kita juga akan mengalami kekacauan. Indonesia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Kota di mana kita tinggal pasti juga dipulihkan. Dengan catatan, kita sebagai umat Tuhan dan seluruh rakyat negeri ini bahu-membahu bersatu berupaya mensejahterakan dan berdoa bagi negeri ini. Mari saudaraku, kita terus berusaha dan berdoa dengan iman. Percaya kepada Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan. Dan biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang taat akan firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengutukan kepada pemerintah atau kepada orang-orang lain. Tapi biarlah kami seturut dengan apa yang Engkau sampaikan kepada kami, memiliki hati yang taat, memiliki hati yang penuh belas kasihan, berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, berdoa bagi banyak orang yang ada di negeri ini, sehingga bangsa kami ini segera dipulihkan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Bebaskan kami dari masa pandemi ini. Kami berdoa untuk pemerintah negeri ini, dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah-daerah yang terkecil. Kami berdoa untuk seluruh jajaran TNI Polri yang mengawal negeri ini. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis. Pakai mereka semua dalam menangani pandemi ini. Jaga dan lindungi mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua, agar mereka mampu menangani negeri ini dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh rakyat negeri ini, dimanapun mereka berada, baik di kota-kota, di pedesaan, di pedalaman, dimanapun mereka berada, agama, suku, apapun mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian mereka Tuhan berkati. Berikan kekuatan dan kesehatan, serta lindungi mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari virus corona ini. Biarlah damai dan sejahtera kota dan negeri di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala kami sekeluarga dan seluruh sidang jemaat-Mu pelita kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi serta memberkati kami semua. Lindungi dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, aktivitas apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menyertai. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari virus-virus yang menyebar. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dapat beraktivitas dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih itu. Kami percaya, Engkau Allah kami yang penuh kuasa, penuh kasih, sanggup melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kami, terlebih untuk kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita surgawi selalu melingkupi kami semua. Dan kami akhiri ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.